Oke, Bapak Ibu, kita akan buka bersama-sama kitab 1 Tawarik pasal yang ke-11, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, 1 Tawarik pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Amin. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang thankfulness. Apa itu? Thankfulness itu sebuah sikap hati bahwa kita itu tahu mengucap syukur, tahu bersyukur kepada Tuhan, tahu berterima kasih kepada orang-orang yang melakukan hal-hal tertentu dalam hidup kita. Nah, kitab Amsal mengatakan bahwa manusia itu bisa belajar bukan cuma dari orang yang lain. Manusia bisa belajar dari alam, manusia juga bisa belajar dari karakter yang baik dari berbagai macam binatang. Belalang, semut, dan yang lain sebagainya. Nah, saudara mungkin pernah mendengar kisah kesetiaan seekor anjing yang namanya Hachiko. Pernah dengar ya? Yang di Jepang itu loh, yang dia nungguin tuannya nggak pulang-pulang, ternyata tuannya udah mati. Dia tungguin di stasiun Shibuya itu sampai dia mati, kemudian orang bikinkan patungnya tentang Hachiko itu. Nah, orang belajar tentang kesetiaan dan komitmen melalui kisah anjing Hachiko itu. Nah, kalau kita mau melihat tentang thankfulness, ada seekor binatang yang lain yang bisa memberi kita contoh yang baik tentang kualitas karakter yang kita kenal sebagai thankfulness. Ya, belajar melalui seekor lumba-lumba. Lumba-lumba itu dikenal dengan nama Pelorus Jack. Ini ada fotonya ya. Nah, itu. Ya, dibikinkan monumennya juga, ya. Nah, Saudara, Pelorus Jack ini adalah sebuah kisah tentang seekor lumba-lumba yang membantu kapal-kapal yang melintasi jalur berbahaya. Di negara New Zealand itu ada pulau utara dan pulau selatan. Di antaranya itu ada selat itu banyak karang-karang yang tidak terlihat. Itu di bawah permukaan air itu ada karang yang sekali-kali bisa menyembul. Ya. Nah, jadi lumba-lumba ini membantu kapal-kapal yang melewati selat itu untuk bisa melewati daerah itu dengan aman sehingga kapalnya tidak tenggelam. Ya, menurut artikel yang saya baca, biasanya lumba-lumba ini berenang dekat kapal-kapal yang melintas untuk memandu mereka berlayar. Dan biasanya para kapten dan kru kapal akan menunggu munculnya lumba-lumba itu, kemudian berlayar kembali. Jadi mereka sempat diam dulu ketika lumba-lumbanya udah kelihatan lewat mana, mereka ngikuti jalur lumba-lumba itu. Nah, ikan ini memang unik. Dia senang sekali membantu kapal-kapal yang berlayar di selat itu. Dia muncul sekitar tahun 1888. Dan selama Pelorus Jack ini memandu kapal-kapal di daerah situ, tidak pernah ada kejadian kapal tenggelam di sana. Ya, tidak pernah ada kejadian kapal tenggelam di sana. Tetapi di tahun 1904 ada seseorang yang menembak ikan ini ketika orang ini ada naik di kapal yang namanya SS Penguin. Nama kapal itu SS Penguin ya. Nah, lalu muncullah undang-undang yang melindungi Pelorus Jack di negara itu. Sebagian orang mengatakan bahwa meskipun ikan ini pernah hampir dibunuh, dia tetap akhirnya berusaha menolong kapal-kapal yang lewat di sana. Tetapi cerita rakyat mengatakan bahwa sejak waktu dia hampir dibunuh itu, dia tidak lagi memandu kapal SS Penguin itu. Cerita rakyat ya di sana. Nah, kalau memang cerita ini benar begitu ya, kasihan juga ya ikan ini ya, betul ya.
Dolphin atau lumba-lumba ini kan punya kecerdasan di atas rata-rata binatang yang lain. Nah, 5 tahun kemudian kapal yang namanya SS Penguin itu tenggelam di selat itu, kena karang dengan korban 75 orang. Ngeri ya. Nah, kalau ada orang yang baik kepada kita, kita nggak boleh melupakan kebaikan orang itu. Saya tuh suatu ketika ngobrol sama mertua saya, dia tuh ngomong begini, ini nasihat orang kuno, kalau kamu berbuat baik pada orang lain, segera lupakan perbuatan baikmu itu. Tapi kalau orang lain berbuat baik kepada kamu, sekali saja, ingat-ingat sampai mati. Saya pikir-pikir benar juga ya ini. Nah saudara, kisah serupa kita bisa temukan di Alkitab. Kisah apa? Kisah tentang Saul dan bangsa Israel. Ingat ya, setelah bangsa Israel diperbudak di Mesir, mereka dibebaskan oleh Musa. Terus oleh Yosua dipimpin menyeberang sungai Yordan, masuk ke tanah Kanaan. Mereka tinggal di sana. 2,5 suku tinggal di sebelah timur sungai Yordan. 9,5 suku tinggal di sebelah barat sungai Yordan. Ya. Nah saudara, pada waktu itu zaman hakim-hakim selesai, hakim terakhir namanya Nabi Samuel. Lalu mereka minta raja. Tuhan kasih kesempatan seorang dari suku Benyamin namanya Saul, anaknya Kis, menjadi raja Israel. Nah saudara, singkat cerita, ketika Saul ini diberi kesempatan pertama menjadi raja, dia terus melawan perintah Tuhan, bertindak semaunya. Akhirnya Tuhan seakan-akan ngomong begini, Saul kamu gak cocok jadi raja, yang jadi raja nanti menantumu saja. Tuhan mengatur sedemikian rupa melalui kekerasan wataknya Saul. Singkat cerita, orang yang dipilih Tuhan yang namanya Daud itu jadi menantunya Saul. Ya. Nah saudara, Tuhan sebetulnya sudah menyiapkan seorang pengganti lain, yaitu Daud untuk menggantikan Saul jadi menantunya, bayangin. Ya. Ketika Tuhan berkata, Saul kamu gak cocok jadi raja, aku sudah pilih seorang yang lain untuk menggantikan kamu. Ternyata yang dipilih sama Tuhan itu menantunya sendiri. Saul itu punya anak laki-laki namanya Yonatan, punya anak perempuan namanya, yang jadi istrinya Daud namanya Michal. Ya, anaknya beberapa, tapi 2 nama ini yang penting. Oke? Nah saudara, singkat cerita Michal ini jatuh cinta sama Daud, mereka menikah. Ya Saul dengan berbagai trik itu mencoba untuk membunuh Daud lewat iming-iming kalau menikah sama anaknya nanti dapat kalau bisa ngikuti sayembara yang dia mau, bisa kasih mas kawin yang tepat, Michal boleh jadi istrinya Daud. Ya. Nah saudara, singkat cerita jadi menantunya lah, begitu kira-kira. Nah saudara, seharusnya Saul itu berterima kasih kepada Tuhan. Dan berterima kasih kepada menantunya yang setia itu. Alkitab mencatat karena Tuhan menyertai Daud, Daud ini tidak pernah kalah dalam pertempuran manapun yang dihadapi. Saudara pernah lihat seorang panglima perang tidak pernah kalah dalam pertempuran manapun? Belum pernah kan? Daud ini reputasinya seperti itu. Dia setia pada mertuanya, dia setia pada bangsa dan negaranya. Bayangin, Daud yang masih muda ini sudah muda, baik hati, tampang oke, diurapi Tuhan, tidak pernah kalah dalam pertempuran manapun, dicintai banyak orang. Harusnya Saul itu berterima kasih dikasih menantu yang baik seperti ini. Dia berterima kasih kepada Tuhan, harusnya berterima kasih kepada Daud. Tapi sejarah mencatat bahwa ternyata Saul itu berulang kali berusaha membunuh menantunya sendiri. Merusak rumah tangganya, kirim pasukan-pasukan pembunuh ke rumah Daud. Lari akhirnya Daud setelah sadar. Dilempar tombak berkali-kali, ya dikirimi pasukan pembunuh berkali-kali. Di rumahnya dikirimi pasukan pembunuh. Daud sembunyi di rumah Nabi Samuel, dikirimi tentara lagi. Tentaranya dilawat Tuhan, rebah semalam-malaman. Kayak Nabi kepenuhan, pulang. Rombongan kedua begitu, rombongan ketiga dilawat Tuhan juga. Saul sendiri menuju rumah Nabi Samuel mau bunuh Daud, rebah di jalan semalam-malaman. Sampai orang bilang, Saul itu nabi tuh, dikiranya nabi. Kenapa? Kepenuhan Roh Kudus, rebah semalam-malaman, tumbang begitu ya dalam roh. Dia nggak bertobat, dia terus berusaha bunuh Daud. Dan yang paling mengerikan,
Saul ini merobek harga diri menantunya sendiri. Mikal itu diambil dari rumah, diceraikan paksa. Ya namanya raja, catatan sipil di bawah pemerintahannya dia, betul nggak? Diceraikan paksa, terus kemudian diberikan pada seorang laki-laki lain, namanya Palti bin Lais dari daerah yang namanya Galim di situ. Daud ini lari kemana-mana, dikirimi pasukan pembunuh berkali-kali. Ribuan tentara bersenjata lengkap dikerahkan. Dan berkali-kali pula Daud punya kesempatan bunuh mertuanya dan jadi raja hari itu. Tapi dia berkali-kali membuktikan dirinya setia. Ya. Nah saudara, suatu hari ketika Daud itu lari ke sana kemari, Saul itu karena dia orang yang berkuasa ya, tentu saja rakyat itu kan punya pilihan politik yang berbeda, betul? Pada waktu pemilu kemarin ada yang pilih 01 dan 02 di sini, betul kan ya? Ya, kalau Anda punya pilihan yang berbeda itu wajar. Nah, pada waktu itu juga begitu. Ada yang setia kepada Daud, sangat kecil rakyat yang setia sama Daud, sebagian besar setianya sama Saul. Jadi Saul itu merusak reputasinya Daud, dia kabarkan berita bahwa Daud itu mau kudeta dan segala macam. Padahal itu ceritanya nggak benar. Daud itu baik sama kakak iparnya yang namanya Yonatan. Seperti betul-betul saudara, itu sahabat karib. Ya, Yonatan punya pilihan politik yang berbeda. Dia nggak dukung bapaknya sendiri meskipun dia putra mahkota. Dia dukung adik iparnya jadi raja. Dia ngerti itu pilihan Tuhan. Nah saudara, ketika Daud lari ke sebuah kota A di kalangan kota Israel, rakyat kota itu bocorkan sama Saul. Daud di sini, ayo serang sini, bunuh dia, mau kami bantu untuk tangkap apa gimana. Bayangin, saudara perhatikan, rakyat Israel pada waktu itu nggak tahu berterima kasih kepada Daud. Daud itu menyelamatkan kota itu dari serbuan orang Filistin. Sudah diselamatkan, nyawanya tertolong, harusnya berterima kasih pada Daud, betul nggak saudara? Tapi ketika Daud sudah menyelamatkan nyawa mereka, rakyat kota itu punya niat untuk menyerahkan Daud ke tangan mertuanya agar dibunuh. Gimana coba? Memang bangsa itu tidak tahu berterima kasih kepada orang yang berjasa pada mereka. Saul juga begitu. Sampai suatu hari ya saudara, Daud itu sedang lari dikejar ribuan tentara bersenjata lengkap. Dia lari sembunyi di sebuah gua. Nah, Saul itu dengan seluruh tentaranya dan bodyguard pribadinya, pengawal pribadi, pas pampres lah. Ya, kalau di sana pasukan pengamanan raja, pas pamraj ya, bukan presiden. Nah, seketat-ketatnya pasukan pengawal mengawal bosnya, kalau ke WC pasti nggak dikawal. Betul Bapak Ibu? Betul tidak? Ada orang punya bodyguard dikawal sampai ke WC? Kan nggak ada. Nah, ketika Daud sembunyi dalam gua itu dengan tentaranya yang cuma beberapa ratus orang itu, mereka semua diem di situ. Nah, Saul sakit perut, kebanyakan makan jengkol mungkin. Sakit perut masuk ke gua itu untuk buang air besar, oke? Nah, pada waktu itu tentaranya berbisik-bisik. Coba lihat bos, ngomong sama Daud. Orang yang mau membunuh kamu itu diserahkan Tuhan dalam tanganmu di gua ini. Kasih kami izin satu kali tusukan saja pasti mati dia. Nah di mana-mana kalau rajanya mati, yang ngalahkan kan jadi raja, betul nggak saudara? Maka masalahmu berhenti hari ini, pelarianmu berhenti hari ini. Jalan instan, Daud bisa jadi raja hari itu. Buat apa dia mempertahankan kesetiaan? Toh orang yang kepadanya dia setia nggak tahu berterima kasih. Negara yang dia pimpin, rakyatnya ya kayak gitu, yang dia bela rakyatnya juga kayak gitu. Tapi Daud itu ingat apa? Persahabatannya dengan Yonatan. Dia ingat Tuhan yang mengasihi dia. Nah saudara, Daud berkata, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Jangan berbuat jahat sama Saul. Cuman Daud mengendap-endap, terus kemudian ujung jubahnya Saul itu disobek sedikit, serik gitu ya, diambil. Dah, selesai, Saul keluar dari gua, dia jalan menjauh dari gua itu, tiba-tiba Daud keluar, dia memanggil, ayahku, ayahku. Loh, Bapak Ibu, anak itu kalau sampai pahit hati sama ayah, loh saya pernah mengkonseling orang itu, anak itu kepahitan sama bapaknya. Maaf ya, ngomongnya tuh enggak ayah. Misalnya namanya Joko, aku benci sama Joko itu. Ini anak loh, nyebut nama bapaknya. Kurang ajar apa kelewatan saudara ini?
kurang ajar dan kelewatan, betul enggak? Dua-duanya ya toh. Lah, tapi Daud sudah diperlakukan kayak gini. Rumah tangganya dihancurkan, diancam mau dibunuh, keluarga besarnya semua harus melarikan diri, dirusak nama baiknya. Kok masih bisa panggil ayahku? Coba lihat 1 Samuel pasal 24. Berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud itu merencanakan kecelakaanmu. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan menyerahkan engkau dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tapi dia ngomong apa? Tetapi aku merasa sayang kepadamu. Hebat loh ini Daud ini. Karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dia ngomong apa? Lihatlah dahulu ayahku. Wih. Sudah disakiti dia masih menghormati mertuanya. Dia nggak ngomong bapak mertua, dia ngomong bapaknya. Jadi dianggap seperti ayah kandung. Lihatlah kiranya ujung jubahmu ini di dalam tanganku. Sebab dari kenyataan bahwa aku cuman potong ujung jubahmu dengan tidak membunuh engkau, ayah bisa tahu tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan. Aku enggak berbuat dosa terhadap engkau. Walaupun engkau mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Nangis Saul digituin. Betul enggak saudara? Saulnya nangis, dia sadar. Selama ini dia mendengarkan orang-orang yang salah. Kata hatinya yang salah, pikirannya yang salah, bisikan setan dan bisikan orang-orang yang mau merusak hidup dan keluarganya. Nah saudara, apa yang terjadi? Saul hari itu sadar, dia nangis, dia bilang kamu yang benar, papa yang salah, kan gitu toh. Dia bertobat hari itu, aku ngerti kamu dipilih sama Tuhan, kamu suatu hari pasti jadi raja, kan gitu toh. Dipikir apa sudah bertobat Saulnya? Tidak, hubungannya pulih di situ tapi Daud lari ke negeri orang. Kenapa? Saul itu terkenal tomat, tobat, kumat, tobat, kumat, tobat, kumat. Daud sudah tahu siapa mertuanya. Dia lari ke negeri orang Filistin. Kenapa? Karena negeri yang adalah tanah airnya sendiri. Yang seharusnya aman buat dia. Ternyata justru tidak aman. Tua-tua bangsa di kota-kota yang dia tolong gak menolong dia. Akibatnya Saul semakin bertindak semaunya. Terpaksa Daud melarikan diri ke luar negeri. Kemana? Ke negeri musuhnya Israel, yaitu orang Filistin. Di situ Daud itu ketulo-tulo. Anda tahu ketulo-tulo tidak? Terlunta-lunta. Bayangin dari seorang jenderal perang yang hebat, reputasinya dikenal. Baik di mata orang Israel maupun Filistin bahwa dia orang hebat. Dia harus pergi melarikan diri ke sana. Dan ketika sampai di tembok kota orang Filistin, Daud itu pura-pura gila. Ngiler-ngiler, ngeces-ngeces, garuk-garuk pintu gerbangnya orang Filistin. Dikira gila supaya dia tidak dibunuh, gitu loh maksudnya. Tempat yang paling berbahaya di tempat musuhnya justru menyambut Daud itu seperti keluarganya sendiri. Ngeri kan, ironis kan? Nah, lalu diajak untuk serang bangsanya. Ketika Daud di sana, orang Filistin itu merawat dia dengan baik. Ya, Daud tampak sembuh di mata mereka. Nah, raja-raja orang Filistin mau serang orang Israel kan? Ayo Daud ikut gitu ya. Wah, ini dilema nih Daud, betul kan ya? Loh, kalau dia benci sama rakyatnya, dia kepahitan sama bangsanya, ya ikut basmi semua bangsanya, bisa nggak? Bisa. Dengan dia basmi semua bangsanya, janji Tuhan nggak akan gagal kok. Kan juru selamat lahir lewat garis keturunan Daud. Dia bisa menikah sama orang yang lain, bisa bangkitkan bangsa yang baru, betul nggak? Tapi Daud nggak melakukan hal itu. Ya, singkat cerita saudara sekalian. Karena Saul membuang orang baik yang Tuhan letakkan dalam hidupnya, dia mengalami kerugian. Saul ini menghadapi Filistin itu takut. Bangsa Israel menghadapi Filistin itu takut. Ingat kasus Goliat, sama satu raksasa saja mereka nggak berani kok. Yang tolong mereka itu Tuhan, lewat siapa? Daud. Ya kan? Nah saudara sekalian, kita lihat. Diberi perlindungan, diberi pertolongan, diberi berkat oleh Tuhan, malah semplak-semplak, dibuang-buang, diusir-usir. Akibatnya Saul dan tentaranya harus menghadapi tentara Filistin tanpa Daud, tanpa pertolongan Tuhan.
Karena tidak tahu berterima kasih. Akibatnya apa? 1 Samuel 31. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan Filistin. Dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya. Dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya, melukainya dengan parah. Singkat cerita, Alkitab ngomong apa? Jadi Saul, ketiga anaknya, pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Pegunungan Gilboa jadi saksi bisu binasanya sekelompok orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dan tidak tahu berterima kasih kepada orang yang baik yang mempertaruhkan nyawanya bagi mereka. Daud ini taruhan nyawa loh saudara. Ketika dia dikirim untuk perang kemana-mana. Dia taruhan nyawa untuk rajanya, untuk bangsanya, untuk tanah airnya. Akibatnya ya bangsa itu rugi sendiri. Seharusnya Saul dan ketiga anak laki-lakinya tuh nggak perlu mati di situ. Kalau Saul itu nurut sama Tuhan, dia bisa menikmati masa tuanya. Gandeng cucu-cucunya, belanja di Pakuwon Mall sana. Betul tidak? Ya kan? Jalan-jalan punya anak cucu yang hebat, kerajaannya jadi kuat. Apa salahnya mantunya jadi raja? Kan gak salah tuh. Yonatan sang putra mahkota gak punya niat jadi raja. Dia bilang sama Daud, gue ngerti kamu yang dipilih Tuhan. Kamu aja jadi raja, saya jadi orang kedua gak apa-apa. Mungkin Yonatan punya hobi melukis. Mungkin. Atau pengen jadi tukang masak, kita juga gak tahu. Yang penting dia gak berambisi jadi raja. Nah saudara, setelah peristiwa itu, apakah keluarganya Saul bertobat? Tidak. Apakah Israel bertobat? Tidak. Kita lihat 2 Samuel pasal 2. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Ishiboset, anaknya Saul. Dia punya anak laki-laki yang lain ya. Bawa ke Mahanaim, diangkat jadi raja atas Gilead, orang Asyuri, Yezreel, Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Ishiboset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu dia jadi raja atas Israel. Dia perintah 2 tahun lamanya. Hanya suku Yehuda yang setia pada Daud. Keluarga Saul itu terus-menerus memerangi keluarga Daud. Ini aneh bin ajaib. Ya. 2 Samuel 3. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Suatu hari, akhirnya Abner ini kecewa pada keluarganya Saul. Akhirnya dia bertekuk lutut, dia berniat untuk menjadikan Daud raja. Ya, akhirnya dia sadar. Tua-tua Israel akhirnya menyadari kesalahan mereka. Singkat cerita mereka menemui Daud di Hebron. Dan mereka ngomong apa? Ayat yang pertama tadi kita baca. Daud, engkau sudah lama berperang buat kami ngerti jasamu. Tuhan juga perintahkan kamu yang jadi raja. Maaf ya, selama ini kami melawan terus. Kira-kira gitu kalau dibahasakan dalam bahasa sekarang. Tolonglah Pak Daud jadi raja atas kami semuanya. Singkat cerita, sadar mereka. Berubah. Setelah sekian tahun, mereka sadar mereka harus berterima kasih kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Daud. Lalu mereka bersepakat untuk mengangkat Daud menjadi raja, bukan atas suku Yehuda saja, tapi atas seluruh Israel. Ya. Nah saudara, biar kiranya Roh Kudus mengajar kita semua untuk jadi pribadi yang punya kualitas thankfulness, tahu berterima kasih. Yohanes 14 berkata apa? Roh Kudus itu yang diutus Bapa. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita pada semua yang diajarkan Tuhan Yesus di Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah saudara, bagaimana kita bisa mengembangkan sifat thankfulness dalam diri kita? Yang pertama saudara sekalian, perhatikan dan ingat aneka macam kebaikan yang kita terima. Perhatikan, lalu ingat
Aneka macam kebaikan yang kita terima. Mertua tadi, saya tadi bilang begini, kalau kamu baik pada orang, segera lupakan. Tapi kalau orang berbuat baik sama kamu, satu kali saja, ingat-ingat sampai mati. Ini nasihat yang sangat baik. Jadi kita perlu memperhatikan dan mengingat segala macam kebaikan yang kita terima dari siapapun. Baik dari orang tua kita, dari pasangan kita, dari anak-anak kita, dari sahabat-sahabat kita. Kalau kita menerima satu kebaikan, jangan pernah lupakan yang satu itu. Tapi manusia adalah manusia yang seringkali hanya mau mengingat yang jelek-jelek saja. Yang baik dilupakan. Seperti peribahasa itu loh. Karena nila setitik, karena kejahatan atau kesalahan satu saja, rusak susu sebelanga. Semua kebaikan yang pernah diberikan itu dilupakan. Nah ini rata-rata orang begitu. Bukan orang di sini ya, mungkin orang lain kota ya. Saudara, kita harus ingat, makanan yang kita makan tiap hari itu akan menyatu dengan tubuh kita. Betul Bapak Ibu? Anda mau makan, apa itu? Sini makanannya Bapak? Surabaya. Apa ya? Pecel ya, pecel. Pecel. Mau makan pecel atau itu loh teman saya cerita, itu apa? Hah? Semanggi. Ya, makan ya macam-macam lah, babi kecap, gajah kecap, kerbau kecap ya. Oke. Makanan yang kita makan itu akan menyatu dengan tubuh kita, terus kemudian bisa mengubah hidup kita, mengubah tubuh ini jadi sehat atau sakit. Betul apa tidak? Iya toh? Apa yang kita makan tuh menyatu loh dengan tubuh kita. Dan jangan lupa, makan itu bukan cuma pakai mulut. Makan itu juga pakai mata dan telinga, betul enggak? Makan apa? Makan informasi, betul? Makan ajaran. Makanya dikatakan firman Tuhan itu makanan bagi kita. Makanan rohani buat kita. Jadi saudara sekalian, apa yang kita pikirkan berulang-ulang, apa yang kita percaya itu seperti makanan rohani akan menyatu dengan tubuh kita dan mengubah kita sehat rohaninya atau jadi sakit rohaninya. Jadi orang baik atau jadi orang jahat, tergantung dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan berulang-ulang. Nah saudara, bangsa Israel itu disebut sebagai bangsa yang suka bersungut-sungut. Melupakan kebaikan Tuhan, yang diingat-ingat yang jelek terus begitu. Mereka melupakan semua kebaikan Tuhan, lalu fokus matanya melihat aneka macam masalah yang mereka hadapi. Sifat bersungut-sungut itu rupa-rupanya tertanam kuat jadi karakter bangsa Israel pada zaman itu. Tidak tahu berterima kasih, ngomel terus. Hakim-Hakim pasal 8 ini puluhan tahun sebelum masanya Daud sudah begitu. Nih Hakim-Hakim 8. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan, Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal atau Gideon. Seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Gideon ini kasihan. Dia bertaruh nyawa buat bangsanya. Bangsanya gak menghargai dia. Anak-anaknya dibunuhin. Ngeri kan? Ya memang sifat itu begitu. Sifatnya bangsa Israel itu di zaman itu. Saudara, apa yang sering kita ingat, apa yang sering kita pikirkan, itu adalah makanan buat pikiran dan rohani kita. Ya, maka hati-hati. Jadi yang kita harus pikirkan itu apa? Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Jangan kita mikirnya gini, doa belum dijawab. Di satu hari waktu kita punya pokok doa, minta Tuhan kabulkan doa kita, dikasih berkat. Wah Tuhan baik, segera lupa. Begitu kita minta sesuatu Tuhan gak kasih, wah Tuhan jahat, Tuhan gak peduli, Tuhan itu ada apa enggak lah. Semua kebaikan yang diterima sebelumnya dengan mudah dilupakan. Jangan kita jadi orang seperti itu. Amin saudara. Ya. Demikian pula anak kalau pas kecewa sama orang tuanya itu yang baik-baik dilupakan. Betul apa tidak? Ya kan? Ya, maka hati-hati dengan sifat seperti ini. Ya.
Saya itu punya satu kenalan, suami istri, sudah ya lumayan tua. Ya memang si suami ini omongannya memang kadang-kadang gak enak. Tapi omongan gak enak ini sebetulnya terus terang, bukan tipe orang yang bisa ngomong yang manis-manis gitu loh, paham ya? Nah istrinya nih ngomongnya kasar terus tentang suaminya. Kenapa ya? Dia sakit hati, suami ini gak bisa ngomong manis lah kira-kira. Nah di mata istrinya suaminya jelek titik. Istrinya gak bisa lihat yang baik dari suaminya. Nah suaminya ini pasien saya. Suatu hari waktu dia datang ke tempat saya dia bilang, dokter boleh tanya? Ya apa? Ada enggak obat batuk yang kalau saya beli harganya jangan sampai 100.000? Loh lah kenapa Pak? Terus dia cerita, sebetulnya malu juga. Dia cerita istrinya sakit, uang di dompetnya cuma 100.000 rupiah. Ngerti ya saudara ya? Saya bilang oke, tunggu saya selesai dulu ya. Kalau sudah beres, tak anterin aja ke apotek sama saya. Nanti saya tunjukkan obat yang enggak di luar budgetmu, saya bilang begitu. Bapak-bapak ini ya, dia cerita dia mau keluar kota, ya naik motor gitu ya. Tapi tinggal 100.000 duit di dompetnya, dia cinta loh sama istrinya, ya. Nah, terus sampai di apotek saya pikir-pikir lagi, wah berapa hari lagi dia mau keluar kota nih. Kalau nggak bawa duit kasihan juga kan gitu kan. Ya terus saya bilang, Pak kamu duduk situ, terus saya beli obatnya, saya bayar, tak kasih ke dia. Loh kok dibayar? Ya nggak apa-apa, ini berkat Tuhan buat kamu. Anu aja, kasih ke istrimu obatnya ini. Wah dia berterima kasih sekali. Nah tapi bapak ini baik nggak saudara? Baik nggak? Loh cuman punya uang 100.000 aja dikasih ke istrinya loh. Nah, tapi kira-kira si istri bisa melihat peristiwa ini tidak? Halo? Gak bisa lihat. Di mata istrinya, laki-laki ini tetap pria tidak berguna. Makanya Bapak Ibu, ada banyak hal yang gak terlihat. Mungkin kita punya pasangan gak perfect ya, omongannya gak enak, kasar, tapi sebetulnya bukan gak cinta loh. Saya pernah tanya pada satu orang, di Surabaya sini, ngobrol suami istri, lagi bertengkar gitu ya. Terus saya tanya sama si suami, Pak, ini di depan istrinya, kamu cinta sama istrimu? Iya pendeta. Cinta sama anak-anakmu? Iya pendeta. Pernah kamu di jalan nangis karena kamu gak bisa punya uang untuk kasih mereka? Terus dia nangis di tempat, ya pernah pendeta. Nah, jadi tidak semua laki-laki itu pintar cari duit Bapak Ibu, ngerti ya? Ini masalah kemampuan berpikir kok, betul apa tidak? Dan kesempatan. Jadi ketika dia pulang ke rumah dan istrinya berkata, laki-laki gak berguna kamu. Wih, itu si suami nangis di jalan dia gak tahu. Karena sekarang lagi musim orang bilang, laki-laki tidak bercerita. Betul gak? Atau kadang-kadang kalau yang bikin cewek ya, wanita tidak bercerita kan begitu. Sebaliknya ada laki-laki pulang, kamu tuh ngapain di rumah? Cuman kerja jadi ibu rumah tangga itu apa beratnya? Loh, boyoknya meh semplok mas, betul apa tidak? Orang itu kadang-kadang ketika tidak melihat sesuatu, pengorbanan yang diberikan orang lain, itu gampang ngomong kayak gitu. Spiritnya bukan spirit thankfulness, bukan spirit tahu berterima kasih. Bapak Ibu, kalau pasangan kita berbuat baik kepada kita, kasih sedikit berkat kepada kita, sekecil apapun itu, hargai itu. Amin. Gitu loh. Jangan fokus pada yang jelek terus. Fokuslah pada yang baik, perlakukan dengan hormat, maka rumah tanggamu bahagia. Coba si suami ketika pulang, dia bilang saya cuma bisa bawa segini. Istrinya gak marah. Sudah apa gak apa-apa, makan dulu, mandi dulu. Kita doa sama-sama yuk. Terima kasih ya, sudah kerja keras hari ini. Nangis yang laki. Kita doa sama-sama ya. Nah di jalan dia ngapain? Tuhan berkati aku pengen jadi laki-laki yang baik. Jadi berkat buat keluarga. Kan gitu. Itu baik. Coba di rumah dikata-katain terus. Lah, mau laki-laki kayak kuat apapun, perempuan sekuat apapun ya bisa belok jalannya akhirnya. Nah terus kemudian ketika belok ya makin hancur reputasinya kan begitu toh. Betul apa tidak? Dia bisa melakukan hal-hal yang bahkan jauh lebih buruk dari yang dari yang pernah dia lakukan. Jadi orang tuh kadang-kadang merawat mobil tahu,
Merawat motor bisa, tapi merawat hati orang nggak ngerti. Pokoknya bisanya nuntut terus, berhenti begitu. Kita harus belajar untuk jadi orang yang punya spirit thankfulness. Keturunan Asaf di Alkitab itu mengajarkan saat pikiran-pikiran negatif menyerang, maka Israel harus mengingat kebaikan Tuhan. Mazmur 77. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Jadi pada waktu pikirannya negatif tentang Tuhan, Asaf mengajar, ingat Tuhan itu baik. Tuhan itu sudah kasih berkat dalam berbagai hal dalam hidup kita. Bahkan ketika Tuhan menunda berkat pun, itu tujuannya pasti baik buat kita. Kadang orang minta, Tuhan tolong supaya saya nggak terlambat datang di stasiun kereta misalnya. Tapi ternyata di daerah Gubeng terlambat karena macetnya minta ampun. Orang bisa protes ngomel kepada Tuhan. Betul apa tidak? Ya kan? Orang kadang nggak ngerti bahwa ketika Tuhan menghalangi kita untuk sesuatu yang baik, kadang-kadang di balik yang baik itu bisa ada hal yang buruk. Betul apa tidak? Ternyata ada kejadian. Kalau dia sampai di stasiun itu tepat pada waktunya, misalnya loh ya, ternyata di situ ada orang nyetir ugal-ugalan, tepat di pintu dia mau masuk ke lobi depannya itu. Wah, misalnya di situ ada orang naik mobil ugal-ugalan, nyerudui banyak orang di sana. Seandainya dia datang tepat waktu, mungkin dia sudah jadi korban di tempat itu. Tuhan tuh kadang menghalangi sesuatu yang baik yang kita dapat. Bukan karena Tuhan itu jahat, tapi Tuhan itu punya maksud yang baik. Nah saudara, mari kita latihan tiap hari. Ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Ingat kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan yang dilihat itu yang jelek-jelek terus. Lihat yang baik. Jadi pikiran kita itu harus dijaga. Yang kedua, lakukan bagian kita untuk menghargai. Melakukan bagian kita. Ya, melalui kata-kata dan perbuatan. Ya. Lukas pasal 17 menceritakan ada orang-orang yang sakit kusta. Ya, pada zaman itu, kalau orang sakit kusta itu ya dianggap kutukan lah. Jadi nggak bisa sembuh. Jangankan zaman dulu, kusta modern yang beda sama kusta yang ini ya. Kusta modern itu dengan segala macam pengetahuan kedokteran sekarang ya belum tentu sembuh. Apalagi zaman dulu kan nggak ada ilmu kedokteran yang sudah maju kan. Nah, ada 10 orang itu disembuhkan sama Tuhan. Tapi yang balik cuma 1, Lukas 17. Seorang dari mereka ketika ia melihat dia sudah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara keras, suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Orang yang dianggap orang kelas rendahan oleh orang Yahudi. Tuhan Yesus tanya, loh tadi kan 10 toh yang sembuh. Mana yang 9? Enggak ada yang balik untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Orang yang dicap jelek sama orang-orang Yahudi. Orang Samaria itu blasteran orang Israel, suku-suku non-Yehuda dengan bangsa-bangsa lain yang di sana. Ada orang Hamad, Arpad, Sefarwaim dan segala macam. Jadi dianggap sudah bukan Israel murni garisnya gitu loh. Makanya sama orang yang murni Yahudi dari suku Yehuda dipandang rendah. Nah orang yang dipandang rendah justru tahu berterima kasih. Lah kok yang 9 tadi yang orang Yahudi nggak ada yang balik satupun. Nah saudara, maka lakukan bagian kita untuk menghargai melalui kata-kata dan perbuatan. Contoh ketika Anda pulang, ya ketemu sama anaknya. Loh ada loh, seorang anak itu kerja untuk kedua orang tuanya. Ada yang begitu, karena yang satu sakit, yang satu memang dari segi usia udah nggak bisa kerja. Menunjukkan rasa terima kasih dengan cara bagaimana? Anaknya pulang, udah dimasak yang baik. Makan ini anak perempuan kerja untuk orang tuanya. Dikasih makan yang sehat, kamu kerja keras. Nah anak ini kerja buat orang tuanya nggak masalah karena dia dalam proses berbakti. Tapi coba kalau orang tuanya ngomong, wah gini kurang, gitu kurang, nggak enak makanannya kurang. Nah itu kira-kira gimana? Banyak tahu yang begitu kan? Nah,
Banyak anak juga protes sama orang tuanya, kok aku nggak bisa punya barang-barang seperti yang temanku punya. Loh, ini orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya, keadaan manusia di akhir zaman bagaimana? 2 Timotius pasal 3. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, zaman yang sulit. Manusia akan mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang. Mereka membual, menyombongkan diri, jadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, nggak peduli agama, nggak tahu mengasihi, nggak mau berdamai, suka menjelekkan orang, nggak bisa mengekang diri, garang, nggak suka yang baik, suka mengkhianat, nggak berpikir panjang, berlagak tahu, menuruti nafsu lebih daripada Tuhan. Tapi perhatikan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ya tetap ke gereja kalau orang Kristen, ya tetap ke rumah-rumah agama mereka masing-masing kalau mereka non-Kristen. Tetapi itu cuman ritual agama. Sesungguhnya wataknya tidak pernah berubah. Makanya dikatakan hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah saudara, ketika nanti kita pulang, ayo kita belajar untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada orang-orang yang Tuhan beri dalam hidup kita. Sekecil apapun hal yang mereka lakukan buat kita. Amin. Tapi lakukan dengan tulus. Misalnya Anda pulang ketemu orang tua bilang, Pak Ma makasih ya. Loh makasih apa? Kadang-kadang orang kalau kuno tuh kan gak tahu yang model gini-gini toh. Anaknya berterima kasih malah, kowe mangan apa nyu? Sehat kowe? Kok gak biasanya begini, malah dikira aneh anaknya. Kan ada yang begitu kan? Tapi tetap lakukan yang baik. Kalau belajarlah berterima kasih pada orang tuamu, pada anak-anakmu, pada pasanganmu, kakak adikmu. Ingat yang baik dan hargai mereka. Ya kalau di Amerika itu ada namanya hari Thanksgiving. Mengucap syukur sama Tuhan. Mungkin di Indonesia ya perlulah diadakan hari begitu ya. Hari kita berterima kasih kepada orang-orang yang melakukan hal-hal yang baik buat kita. Coba bayangkan kalau Anda punya suami yang berkata begini, Ma, makasih ya. Enak Pak masakannya Pak, meskipun meringis-meringis. Enggak langsung ngomong, apa ini komboran babi? Wah gitu. Wah itu marah istrinya. Oh ya makasih Ma ya, sudah berusaha masak. Rasa dagingnya sudah oke, cuman asinnya kebanyakan. Jadi lebih enak lagi kalau garamnya dikurangi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah jadi ayo kita belajar menjadi pribadi yang tahu berterima kasih. Nanti kalau pulang ketemu suaminya katakan terima kasih Pak ya udah kerja keras. Hasil belum maksimum kita usahakan sama-sama, kita doakan sama-sama. Nah kalau kita jadi pribadi seperti ini juga tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara hidup kita itu bahagia. Ingat ya berkat itu ada 2. Memiliki dan menikmati. Orang kalau nggak tahu mengucap syukur mungkin dia tetap bisa memiliki. Tapi dia tidak pernah bisa menikmati. Kalau mau memiliki dan menikmati, harus tahu mengucap syukur kepada Tuhan.